Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang konco laut semuanya, bertemu kembali dengan saya Aldisa Dewi dalam podcast Bintang Laut, bincang tentang kelautan dan perikanan. Konco laut semuanya, di siang ini sudah hadir bersama saya dari lantai 2 Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Narasumber kita yang kompeten banget di bidang kepelabuhanan. Yuk, langsung saja kita sapa. Selamat siang, Pak Dandung. Siang, Mbak Ardis. Iya, konco laut. Pak Nugroho Dandung ini merupakan Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari. Begitu ya, Pak ya? Betul. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak Ardis. Oke, konco laut. Mungkin selama beberapa menit ke depan kita berdua akan bincang-bincang santai ya Pak ya. Siap. Dan tema yang akan kita bahas di siang hari ini yakni tentang daya tarik investasi di kawasan PPP Tegalsari yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Nah, lebih kurang tentang itu Pak Dandung. Bicara tentang investasi Pak Dandung, kira-kira di Tegalsari potensi apa sih yang bisa digali untuk meningkatkan investasi di sana? Silakan. Terima kasih, Mbak Ardis. Seperti kita ketahui, Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari itu menjadi salah satu barometer pelabuhan perikanan, terutama di Pantura, Jawa Tengah. Sangat banyak potensi yang ada di sana. Kita ada lahan kurang lebih dari 10 hektar. Wah, luar biasa. Terus di sana juga ada kita fasilitas juga, alhamdulillah lumayan komplit. Ada kolam pelabuhan, Ya, ada dermaga, ya, ada TPI, ya. ada juga untuk Pengolahan Pengolahan juga ada. ya. juga untuk cold storage kita juga ada. Oke. Ya, pengolah di sana kita mungkin rata-rata tiap hari itu ada kurang lebih di Tegalsari itu untuk tenaga kerja kurang lebih 15.000. Mantap. Itu ABK-nya ya Pak ya? Semuanya. Atau semua total ya dari ya, mulai nelayan, kemudian yang tenaga pengolahnya. bongkar, Oh begitu. tenaga pengolah. Oke, kita kupas satu-satu Pak Oke, siap. Dandung. Mulai dari kapalnya, gitu. Karena tadi Pak Dandung menyebutkan Tegalsari ini barometernya, gitu. Sebenarnya berapa sih jumlah kapal yang ada di sana Pak Dandung? Kapal di Tegalsari itu kalau menurut data kami itu yang aktif kurang lebih 1.200-an. Oke, banyak sekali. Terus, Itu ukurannya Pak Dandung? Ukurannya lebih dari yang 30 GT. Di atas 30 Di atas GT. 30 GT. Lebih banyak ya. Lebih banyak di atas 30 GT. Umumnya juga GTP, jaring tarik berkantong. Oke. Terus kalau Kalau berdasarkan ABK-nya? ABK-nya rata-rata tiap kapal itu kurang lebih 25. Satu kapal Satu 25. kapal 25. Tadi ada 1.100-an kapal ya. 900 kapal ya. Konco laut silahkan dikalikan sendiri. Banyak. Banyak sekali ya. Kapal. Oke, jadi menyerap tenaga ya. Betul Pak sekali. Dandung ya. Kemudian kalau dari sisi ada nelayan, ada kapal, pasti ada sisi pengolahannya. Nah, dari sisi pengolahannya Pak Dandung potensinya? Untuk pengolahan ini kita ada untuk cold storage itu yang besar itu ada 30 unit. Ya. Itu rata-rata kemarin kita tanya contoh aja di sana ada yang besar itu PT OMI, Ocean Marine Indonesia. Juga ada Hajin punya Korea. Ya. Itu rata-rata di sana. Kalau pas lagi peak seasonnya, maksudnya ikannya banyak, pengolahan itu bisa menyerap tenaga kerja kurang lebih 300-an. Sekitar 300-an. Oke. Kadang kebetulan saya sebelahan tinggal di Tegalsari, sebelah mes. Oke. Itu Omni, itu kadang sampai malam, sampai lembur. Omni itu Omni. dia komoditasnya apa? Surimi. Oh, surimi. Surimi. Oke. Surimi itu nanti
ada juga dia untuk lokal, juga untuk ekspor. Diekspor juga. Ekspor juga. Ekspor masih di Singapura, Malaysia. Nah, kalau seperti perusahaan Omni tadi ya, kemudian yang lain-lain, berarti mereka ada sewa lahannya ya, Pak Dandung ya. Mereka menyewa lahan di kawasan pelabuhan, begitu ya. Betul. Dan itu merupakan peluang investasi bagi Provinsi Jawa Tengah. Iya. Karena meningkatkan PAD ya, Pak. Betul. Oke. Selain itu, Pak, mungkin selain itu cold storage atau pengolahannya, cold storage-nya. Cold storage-nya. Selain cold storage, apakah ada yang lain? Ada untuk pengolahan, terus pengepakan, pengolahan ikan, terus warung, ada juga untuk ruko. Kurang lebih itu ada sekitar 430. Bentar, buka KPN dulu. Iya, karena ini bukan ujian ya Konco Laut, jadi diperbolehkan KPN. Kurang lebih ada di Tegasari itu ada 473 penyewa. Oke, penyewa lahan di sana ya. Betul sekali. Total semuanya dari luasan 10 hektar ada sekitar 473 yang merupakan potensi dari investasi di Tegasari. Betul. Oke, nelayan sudah, kapalnya sudah, lahannya sudah, BBM. Di sana apakah ada SPBN? Ada SPBN, ada yang aktif ini ada 2, dulunya 3, KR sudah berarti diganti ya, sudah diganti. Terus penyalurnya di sana ada PT Intilingga. Ini untuk BBM industri. Berarti semuanya mungkin kebanyakan industri ya Pak Dandung ya? Kebanyakan industri. Karena banyak kapal yang lebih atau di atas 30 GT. Betul ya? sekali. Oke. Itu hampir kalau tahun kemarin itu hampir sekitar 100-an lebih kiloliter. Oh. Hampir 1 juta per tahun. Per tahun itu sampai segitu. Luar biasa. Tegasari loh. Rata-rata hampir antara 40 sampai 60 kiloliter tiap kapal. Karena kan yang gross tonnya yang gede itu dia melaut mungkin sampai berapa bulan Pak Dandung? Rata-rata di Tegasari itu kurang lebih antara 70 sampai 80 hari, 3 bulanan ya. Sekitar 3 bulan Sekitar ya, 3 bulan. 2 sampai 3 bulan. Nah, Pak Dandung, tadi otomatis kan ada perputaran uang yang luar biasa di kawasan pelabuhan. Pelabuhan identik dengan baunya yang amis ya. Kira-kira ada nggak sih jasa keuangan mungkin bank yang juga di sana, terdapat di sana ada sewa untuk bank, jasa keuangan atau apa? Oh, ada. Di sana untuk bank itu kita ada BPD ada Pencatatan. Pencatatan ada, terus ada juga dari Pegadaian itu juga ada juga di sana, terus BKK juga ada juga. Oke, sangat potensial banget ya Pak Dandung ya. Iya, Tegasari sangat potensial sekali. Sehingga juga sebagai informasi tahun kemarin itu kan ini untuk kapal itu ada 2 Mbak, di sini balik lagi ke kapal ya. Balik ke kapal. Kalau yang berpangkalan itu tadi yang pertama tadi yang aktif kurang lebih 1.200-an, tapi yang berpangkalan di Tegasari itu ada kurang lebih 2.500 yang izin pusat. Oke, sisanya berarti ya? Ya, jadi mereka Tegasari ini salah satu yang menarik karena rata-rata karena kapalnya freezer, jadinya banyak sekali yang harganya juga di Tegasari tinggi harganya ya? cukup tinggi. Harga di TPI-nya tinggi. Harganya ya? cukup tinggi. Karena kapalnya kapal freezer itu tadi biasanya. Ini juga lari ke langsung ke Jakarta. Capek Pak lari ya? Naik mobil. Naik mobil ya. Iya, jadi di sana ada karena kapalnya melautnya hampir 3 bulan, kemudian juga banyak truk-truk yang berpendingin ya Pak ya, yang ikannya itu langsung
salurkan langsung dijual ke Jakarta, seperti itu lebih kurangnya ya. Iya. Komoditas yang penting itu di sana itu cumi. Oh, cumi-cumi. Cumi-cumi. Paling Jadi, banyak itu paling cumi-cumi. banyak. Jadi mungkin nanti bisa ke depan mungkin kita bisa bikin apa itu di Tegalsari itu branding atau apa sih kayak tematik gitu itu. Berarti pelabuhan cumi. Itu lebihnya. Jadi nanti mungkin bisa untuk depan bisa untuk pengolahannya atau untuk produk-produk turunannya cumi. Ya. Karena hasil tangkapan terbesar di pelabuhan perikanan Pantai Tegalsari itu cumi, begitu ya. Mungkin pelabuhan yang lain bisa mencontoh ya, tiap-tiap pelabuhan ada tematiknya. Ya, ada tematiknya. Ini ide bagus ini Pak Dandung ya. Oke, nah terkait dengan tadi semuanya potensinya sudah tersebut, masih ada yang terlewat apa enggak Pak Dandung? Apa? Potensinya sudah semua ya? Sudah semuanya. Oh, jadi karena Tegalsari ini juga pelabuhan salah satu pendukung untuk perikanan penangkapan ikan terbur. Ya, PIT. Jadinya untuk PNBP tahun kemarin itu hampir 90 M. Wow. Salah satu kita nomor 2 setelah Nizam. Oke. Nizam. Nomor 2 hasil tangkapan produksi terbanyak ya. PNBP-nya. Penyetor retribusi. Penyetor retribusi terbesar kedua. Iya. Setelah Nizam Zaman. Setelah Nizam Zaman. Oke. Jadi kita cukup berbangga sebenarnya. Ya. Tapi ya meskipun UPT milik provinsi, tapi tetap ikut serta. Ya, menyumbangkan. PAD untuk pusat ya, ini luar biasa sekali untuk negara ya. Iya, NKRI Hargamati ya. Siap. Oke Pak Dandung, nah dari semua potensi yang ada, kira-kira dari Pak Dandung sendiri, ada nggak sih dampak positifnya? Dampak positifnya memang salah satu di Tegalsari itu kita juga yang tadi sudah saya sampaikan ini, karena pelabuhan besar jadinya menyerap tenaga kerja. Rata-rata juga dari sekitar Tegal, Brebes, gitu, Kabupaten Tegal untuk mendukung itu, terus juga untuk otomatis dengan adanya itu jadinya ekonomi masyarakat itu jadi meningkat. Salah satu juga kalau saya lihat itu parkir yang balik lagi di Omni itu motornya api-api Mbak. Oh begitu. Ada yang ya walaupun kita mikirnya itu tapi ternyata mereka juga mungkin untuk peningkatan taraf mereka juga saya rasa juga berdampak ya. Berarti sebagian besar penduduk pribumi ya pada umumnya. Betul, sekitar Tegalsari. Kota maupun kabupaten ya. Betul. Terus juga untuk yang tadi itu PAD kita udah mungkin Tegalsari tertinggi di Jawa Tengah, di Dinas Kelautan. Dinas Kelautan atau di Jawa Tengah? Di Dinas Kelautan juga Kelautan dulu ya. Kurang lebih 5 M lebih lah. PAD itu. Terus juga untuk PNBP yang tadi saya sampaikan itu juga kita sudah diketahui menyumbang. Ya, ini 2024 kira-kira prediksinya jadi penyumbang tertinggi ranking 1 atau ranking 2 begitu Pak Dandung? Kemungkinan sih masih ranking 2 untuk PNBP masih itu karena dari kementerian juga. Ini gini, kalau guyonan itu Tegalsari itu sekarang itu jadi kayak provinsi rasa pusat jadi begitu. Dan daerah tapi rasa pusat. Daerah rasa pusat ya. Karena ada tim dari kementerian itu juga sudah untuk mengawal PNBP-nya. Ya. Terus juga kita juga alhamdulillah Tegalsari juga dibantu dengan adanya 3 Sabanda. Ya. Itu dari pusat. Jadinya kalau beberapa tahun yang lalu kita cukup keteteran terkait dengan penarikan PNBP bukan terkait dengan pelayanan untuk
ke Sabandara. Oke. Katakanlah Sabandara cuma satu, Ya, sedangkan tapi sedang kapalnya sekarang banyak. ya, jadinya pelayanan kita juga sampai lembur-lembur. Tapi alhamdulillah tahun kemarin sama tahun ini itu udah ada 3 Sabandar. Jadi bisa untuk mengcover untuk kedatangan, Oke, juga keberangkatan, SPB itu juga sudah terlayani terlayani lah. ya, Yeah. terlayani. Oke. Jadi Konco Laut mungkin ada beberapa yang belum mengerti yang dimaksud Pak Danung apa sih PNBP, apa sih kapal pusat dan pangkalan. Jadi mungkin bisa dijelaskan Pak Danung. Jadi kapal-kapal yang melautnya di atas 12 mil itu sekarang menjadi kewenangan pusat. Dan atas kapal-kapal tersebut itu diwajibkan untuk membayar PNBP ya Pak Danung ya. Betul. Sebesar 5% dari hasil tangkapan. Untuk yang di bawah, biasa di bawah 60, Di bawah 60 gross ton, kalau yang di atas 60 gross ton 10%. Itu 10%. Nah, seperti itu kontrol semuanya. Nah, tadi dampak positifnya. Sekarang ada nggak sih dengan mungkin tadi Omni banyak banget penggaulnya, motornya bagus-bagus. Ada masalah nggak? Mungkin terkait lingkungannya, kemudian sarprasnya, begitu. Ada nggak Pak Danung? Lingkungan, nah ini yang karena Tegalsari pelabuhan besar, jadinya memang juga karena kita juga dari pelabuhan perikanan pantai milik provinsi. Salah satunya memang kondisi di sana itu kita juga, ya itu tadi yang Mbak Adi sampaikan, Ambuni Amispo. Gitu ya. Karena ikannya juga banyak, terus apa namanya, jadi lingkungannya kita juga mohon maaf ini juga karena keterbatasan anggaran juga sebenarnya ada fasilitas IPA. Tapi sayangnya karena kita masih itu tadi kekurangan sarpras, jadinya juga untuk anggaran, jadinya IPAL ini tidak berfungsi dengan baik, begitu. Jadi permasalahannya satu anggaran ya. Yang kedua terus mungkin sarprasnya berarti juga karena nggak berfungsi juga mungkin ini ya kurang ya sarprasnya. Betul. Jadinya juga banyak yang rusak, terutama untuk saluran irigasi itu juga drainase. Ya, drainasenya juga masih terhambat. Terus juga sebenarnya ada banyak yang ingin berinvestasi di Tegal, tapi cuma karena investasinya ini kalau boleh tahu dalam hal apa Pak? Pengolahannya kah? Pengolahan juga untuk penyimpanan cold storage. Tapi karena kita lahannya sudah habis, sudah terpakai semua. Iya. Itu emang real terpakai ya Pak? Atau mungkin ada yang menyewa tapi kosong nggak dipakai? Real ya? Real terpakai semuanya. Real terpakai semuanya. Juga kemarin juga sebelah kantor itu mungkin kalau Mbak Adis main di Tegalsari itu juga lagi dibangun juga itu cold storage revolusi. Jadinya memang sebenarnya sangat potensi sekali juga. Ini mungkin nanti yang bisa jadi salah satu mungkin lah ya. Salah satu solusi nanti untuk harga ikan. Dan jadi kalau disimpan bisa lebih lama, lebih menunggu harga ya. Menunggu harganya naik. Kalau dari sisi kepelabuhanannya, maksudnya kolam pelabuhannya, dermaganya, ada masalah nggak Pak Danung dari sarprasnya? Ya, dulu zamannya Tegalsari kan dibangun oleh Kopis. Ya. Itu dulu masih kapal-kapal di bawah 30 GT. Kolam itu untuk 300 kapal. Nah, sekarang kapalnya udah banyak. Jadi yang saya sampaikan kapal yang aktif aja 1.200. Yang berpangkalan udah 2.500. Jadi kolamnya itu udah tidak muat. Apalagi kalau di Tegalsari itu cukup ada 3 momen. Ada 3 momen itu kapal itu datang. Jadi satu pas Lebaran, mereka pulang, semuanya ngumpul.
Terus nanti pas kemarin pas Dekah Laut, Dekah Laut itu di Tegal itu biasanya bulan Suro, jadi sekitar mungkin sekitar Agustus. Ya nanti maju-maju lah kalau kemarin Juli, bulan Suro. Terus nanti biasanya pas November Desember pas saat ombak besar. Iya. Itu kapalnya full, kadang sampai parkir di luar. Nah ini yang yang jadi problem di kita juga, itu takutnya juga mudah-mudahan sih tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kayak tahun kemarin. Itu mudah-mudahan jadi pengalaman buat kita lah, karena banyak kapal yang parkir, terus ada bahaya kebakaran, itu yang kita takutkan. Tapi dari kita sendiri udah alhamdulillah dengan sebagai antisipasi dengan Pemkab Tegal, kita udah difasilitasi ada beberapa titik hidran di sana. Terus kita juga tiap kali juga kita ada kamladu yang ya sebulan sekali, ya sebulan 2 kali itu monitoring untuk mengingatkan. Terus dari kita pun tiap hari itu ada pengumuman. Jadi untuk menjaga kapalnya masing-masing dari bahaya-bahaya yang tidak diinginkan. Ya kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk mengantisipasi hal tersebut. Nah jadi tadi sudah disampaikan lengkap Konco Laut permasalahannya plus upayanya ya. Ternyata sudah berkoordinasi dengan Kamladu, sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait ya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Begitu. Nah, terakhir Pak Dandu, mungkin ada pesan mungkin untuk Konco Laut yang saat ini sedang menyaksikan kita nih, gimana sih cara kita untuk istilahnya mencari potensi, menggali potensi, atau mungkin ada closing statement yang lain? Kami persilakan. Ini Tegalsari itu kan pelabuhannya besar. Informasinya itu Kementerian akan melakukan pembangunan di Tegalsari, terutama untuk perluasan kolam pelabuhan. Diharapkan dengan adanya kolam pelabuhan yang besar, itu bisa menampung kapal-kapal yang ada di Tegalsari. Tidak seperti kayak sekarang ini, terus yang kredit banget kalau jalan itu. Parkirnya juga, iya, soalnya juga semuanya susah. Bongkar itu kadang kalau pas lebaran itu kapal itu istilahnya sampai 5 atau 6 saat. Jadinya kapalnya dilansir, bongkarannya dilansir. Dan ini pun juga susah juga, karena untuk pendataan itu kan ikan itu kan kita juga jadi terbatas. Kapal kalau pagi itu mesti pada ngumpul di dermaga untuk diangkut. Mudah-mudahan ke depan itu juga bisa segera diwujudkan agar nelayan Tegal ini lebih makin sejahtera, terus terfasilitasi. Dengan adanya itu juga otomatis nanti ke depan juga bisa meningkatkan kesejahteraan bagi Kota Tegal. Masya Allah. Jadinya biar lebih Tegal sesuai dengan sebutannya Kota Bahari. Oh begitu. Ya. Oke. Jadi nelayannya, masyarakatnya sejahtera lewat bahari ya. Ya. Dan nanti kan pendukung-pendukungnya kan bisa mendukung, menampung ikan-ikan atau mengolah ikan-ikan yang dihasilkan di Pelabuhan Tegalsari. Oke, terima kasih Pak Dandung, luar biasa sekali tema, kemudian info yang disampaikan, mantap sekali. Terima kasih Pak Dandung. Konco Laut semuanya, demikian tadi bincang kita dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari. Saya undur diri. Tetap semangat dalam berkarya. Jangan lupa bahagia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih.